Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita masih merenungkan firman Tuhan, menilik beberapa nasihat yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius. Di awal ini saya hendak bertanya kepada kita semua tentang sebuah peribahasa bahasa Indonesia. Tahukah Anda peribahasa yang berbicara seperti ini? Sepandai-pandainya kita membungkus, yang bau busuk itu akan tercium juga. Arti daripada peribahasa ini adalah bagaimanapun disembunyikan, maka perbuatan yang buruk itu akhirnya akan diketahui semua orang. Sebuah peribahasa yang sederhana, sebuah peribahasa yang ringkas untuk memberitahukan kita bahwa setiap perbuatan kita yang tersembunyi pasti akan diketahui orang banyak. Orang banyak pasti akan bisa merasakan semua apa yang kita kerjakan di tempat yang tersembunyi. Baik itu yang buruk maupun perbuatan baik kita. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di bagian akhir di 1 Timotius pasal yang kelima. Dia mengatakan nasihat seperti ini di ayat 24 sampai 25. Ingatlah bahwa beberapa orang, bahkan gembala jemaat sekalipun, hidup berdosa dan semua orang tahu akan hal itu. Dalam hal seperti itu, engkau dapat berbuat sesuatu. Tetapi dalam hal-hal lain, hanya penghakiman terakhir yang akan mengungkapkan dosa mereka. Demikian juga orang tahu akan kebaikan beberapa gembala jemaat. Tetapi kadang-kadang kebaikan mereka baru diketahui orang lama sesudahnya. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah semua perbuatan manusia, baik yang buruk ataupun yang baik, cepat atau lambat, akan muncul dan diketahui oleh semua orang. Semua kejahatan yang dilakukan tersembunyi, semua kebaikan yang dilakukan tersembunyi, baik itu dimakan oleh waktu atau segera, itu akan bisa dirasakan oleh orang. Saya ambil contoh, banyak kasus pembunuhan di dunia ini. Pada akhirnya terungkap siapakah pelakunya dan bagaimana motifnya. Setelah sebuah persidangan yang panjang dijalani. Atau juga kebaikan seseorang pasti akan terasa meski dilakukannya secara tersembunyi dan diam-diam. Bahkan banyak orang tidak mengetahuinya, tetapi dalam waktu tertentu orang pasti akan bisa menemukan siapa yang melakukan perbuatan baik ini. Lalu apa yang bisa kita pelajari sesungguhnya dari nasihat ini? Nasihat ini memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita semua untuk tetap hidup dalam integritas. Kita semua sebagai orang percaya harus hidup terus dalam kebenarannya Allah. Dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Saat kita melayani banyak orang ataupun saat sedikit, kita melayani di atas mimbar atau di balik layar. Seharusnya itu tidak mempengaruhi bagaimana kita mempersiapkannya. Kita harus terus bertanggung jawab atas kehidupan ini. Karena orang pasti akan bisa merasakan apa yang kita kerjakan. Tepatlah seperti yang dikatakan Amsal 10 ayat 9. Orang jujur jalan hidupnya lurus dan aman. Tetapi penipu berbelok-belok dan akhirnya ketahuan. Semua orang pasti akan bisa menemukan semua perbuatan baik atau buruk kita di tempat yang tersembunyi. Jadi hari ini saya mendorong kita semua, mari teruslah hidup dalam integritas. Kita hidup dalam kebenaran Allah. Sesungguhnya Allah selalu melihat kehidupan kita di tempat terbuka dan di tempat tersembunyi. Dan Ia yang akan memunculkan itu, Ia yang akan membukanya itu di hadapan orang-orang. Dan kita akan dinilai sesuai dengan apa yang sudah kita hidupi. Waktu yang akan menguji kehidupan kita. Waktulah yang akan menentukan kita hidup dalam integritas atau tidak. Maka dari itu saya mendorong, mari kita hidup dalam sebuah integritas.
Saya akan menutup sebuah doa yang dinaikkan oleh Raja Daud. Seseorang yang pernah gagal hidup dalam sebuah dosa. Di tempat tersembunyi, pada akhirnya terbuka juga, semua orang mengetahui, dan Tuhan menegur dia dengan keras. Doa ini sebuah doa komitmen yang dia naikkan kepada Tuhan untuk dia bisa bertobat dan akan kembali hidup dalam sebuah integritas. Dan biarlah doa ini juga menjadi doa kita bersama-sama, di mana kita mau hidup di dalam integritas. Mazmur 51 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ciptakanlah hati yang murni bagiku ya Allah, perbaharuilah batinku dengan semangat yang tabah. Biarlah Tuhan yang mengubahkan hati dan perilaku kita semua, sehingga kita terus kedapatan hidup dalam kebenarannya Allah. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami sudah belajar sebuah perenungan pada hari ini ya Bapa. Ingatkan kami, ajar kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Ajarkan kami hidup dalam integritas Allah. Ketika kami dilihat orang maupun tidak dilihat orang, di tempat terbuka maupun di tempat tersembunyi, saat banyak orang ataupun saat sedikit orang, kami mau tetap sama, kami tidak mau bermuka dua, kami mau tetap hidup dalam kebenaran Allah. Bukanlah perkara yang mudah Tuhan, tetapi kalau Engkau sudah mengubahkan hati dan pikiran kami akan terus bisa hidup dalam integritasnya Allah. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami semua dalam nama Yesus. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita hidup dalam integritas, selalu hidup dalam kebenarannya Allah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.